Selamat malam MC members, khususnya yang sudah bergabung di grup Telegram. Di video ini saya akan khusus membahas emiten BRMS, di mana emiten ini saya jadikan sebagai signal trading pertama kita di tahun 2023. Jadi akan saya bahas ya. Oke, sebelumnya tetap saja disclaimer on, apapun itu perlu dianalisa kembali ya, perlu dicek kembali, kita sesuaikan dengan analisa kita masing-masing. Kalau memang ada perkataan yang tidak berkenan, mohon untuk dimaafkan. Oke, kita tahu bahwa BRMS ini sempat kita jadikan signal trading untuk entry price kita di harga 197 hingga 200. Jadi kotak ungu ini merupakan entry price kita. Oke, kotak ungu ini merupakan entry price kita, dan untuk target TP kita ya, take profit kita itu di harga 220 dan jual dan juga di 238. Jadi ada dua target TP yang sudah saya sediakan waktu itu. Tapi memang untuk target stop loss-nya pun itu di harga 191. Ya, di mana kalau kita perhatikan hari ini closing BRMS di harga 181. Jadi secara sinyal kalau berdasarkan dari eh, video yang sudah saya buat sebelumnya, ini sudah termasuk kena stop loss. Tapi posisi saya pun masih belum jual sepenuhnya ya, belum saya jual sepenuhnya. Otomatis saya masih punya barang di BRMS. Tetap sama harganya di harga 200. Kapan hari saya sudah masuk dan announce juga di grup Telegram ya. Saya masuk di 200. Kalau nggak salah pada tanggal 25 Januari. Lalu keputusan untuk BRMS yang perlu kita ambil, apakah kita perlu stop loss atau kita perlu averaging down. Mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah mengikuti sinyal trading benar-benar teguh, mungkin ada yang sudah stop loss ya. Sudah set stop loss 191, cut. Oke. Tapi bagi teman-teman yang masih punya BRMS yang mau fight bareng saya, bersama saya, boleh ikuti beberapa poin penting ini. Jadi jangan dilewatkan. Kita mungkin akan melakukan averaging down untuk ke depan di BRMS. Ya, yang mau fight bersama saya, numpung juga saya masih punya barang di BRMS, silakan. Ya, tetap disclaimer on. Saya juga tidak bisa menjamin untuk kedepannya apakah ini bisa hit 220 atau 238. Karena memang kembali lagi nggak ada yang pasti. Tapi akan saya coba bantu memaksimalkan untuk meminimalisir kerugian Anda. Oke ya. Jadi ada beberapa poin penting di mana BRMS ini sebenarnya sempat terjadinya sideways di sini. Ya, bisa diperhatikan ini sempat terjadinya sideways. Harganya tuh bergerak ranging terus tuh di sana. Ya, jadi ini sempat terjadinya sideways. Otomatis kalau kita lihat ada support nih di 172. Ya, garis 172 ini bisa kita jadikan sebagai titik support. Jadi kalau teman-teman seumpamanya yang masih punya barang terakhir beli di harga 197 hingga 200, kalau mau melakukan averaging down ya, itu bisa. Kalau memang harganya drop seumpamanya jatuh ke harga 172, itu bisa mulai untuk melakukan averaging down, bersifat mencicil ya. Bisa digarisbawahi bersifat mencicil. Lalu setelah itu ada lagi garis trendline ini. Perhatikan ya, sudah saya tarik mulai dari Januari 2022 ini, saya tarik, kelihatan ya ada trend line ya garis ini. Jadi kalau memang BRMS seumpamanya setelah dia hit 172 ya, harganya turun ke 172 lalu turun kembali tuh. Turunnya dalam artian untuk hit trend line ini lagi ya. Jadi dia turun untuk retesting majority trend line-nya, teman-teman bisa melakukan full ya. Itu bisa masuk full. Kalau sudah di bawah ini bisa masuk full. Jadi bersifat mencicil ya. Pertama bisa di 172 atau pilihan keduanya bisa langsung di trend line, major trend line-nya ini, garis hitam tebal. Tapi tetap ya, apapun itu money management ya, itu berperan penting. Apapun itu ya. Kalau memang dikasih kesempatan harganya jatuh ke 172 dan kita bisa averaging down, oke, bisa mulai mencicil. Apalagi kalau bisa dikasih kesempatan di
garis hitam yang tebal ini. Untuk targetnya BRMS di berapa? Tetap sama ya, di harga 220 dan juga di 238. Yaitu secara teknikal nanti bisa diulangi kembali ya pembahasan ini. Ini secara daily time frame. Kita coba move lagi ke weekly. Oke. Kita coba move ke weekly. Sebentar. Oke. Nah, secara weekly, perhatikan ya, ini membentuk sebuah pattern atau pola yaitu W. Ya, sudah kelihatan ini, bentuknya seperti W. Otomatis sebenarnya kalau kita berbicara potensi, ada potensi untuk bergerak naik. Tapi malah kita kena whipsaw. Ya, ini terjadinya false break. Jadi perdagangan minggu lalu itu memang sempat naik, tapi penutupan di hari Jumat sore itu harganya turun kembali. Jadi ini kita sebut whipsaw. Apakah ada potensi untuk lanjut naik? Ya, menurut saya masih ada. Ya, targetnya masih sama. Kalau berbicara target ada di 220 dan 238. Oke. Nah, sekarang kita fokus ke stokastik. Oke, kita fokus ke stokastik. Perhatikan di sini untuk BRMS khususnya, stokastik ini masih mengarah naik by weekly chart ya. Ini masih mengarah naik. By daily chart, nah ini masih mengarah turun. Jadi kita tunggu tuh. Kita comparekan juga ketika dia golden crossing, mungkin posisinya di support, lalu kita lihat secara momentum sudah terlihat adanya golden crossing, oke lah kita baru bisa mulai mencicil untuk averaging down. Ini kurang lebih gambaran besar untuk BRMS ya. Jadi akan saya usahakan untuk fokus di emiten ini. Tapi apakah untuk kedepannya mungkin dalam waktu dekat ini, apakah ada sinyal baru? Ya saya usahakan untuk keluarkan sinyal baru. Tapi untuk BRMS tetap dalam penjagaan saya. Entah itu nanti akhirnya kita stop loss atau taking profit, ya itu urusan akhir ya. Yang penting kalau teman-teman mau seumpamanya fight sama saya, boleh ya. Akan saya coba pandu melalui YouTube. Jadi video-video ini akan saya upload. Jadi pertama, poin pentingnya bahwa BRMS ini sebenarnya masih ada potensi secara teknikal. Kalau memang dia turun, mungkin kita bisa averaging down untuk bersiap pencicil. Target pertamanya ya kurang lebih di 172-an, 174 di area sanaan, atau juga bisa di majority trend line. Nah, kita lihat nih untuk asing. Sebentar. Kita lihat ya untuk asing. Oke. Kalau kita perhatikan, asing ini masih melakukan pembelian ya sebenarnya. Masih melakukan pembelian, walaupun kalau kita bandingkan dari awal tahun sebenarnya nggak seberapa signifikan, tapi masih dikategorikan melakukan pembelian, ada dana asing yang masuk. Buktinya hari ini masih net buy. Perhatikan di sini MG juga masih melakukan akumulasi ya, top buyer. Walaupun selling tadi netnya masih 300 ribuan secara volumenya. Jadi untuk BRMS ini sebenarnya apakah masih ada potensi? Ya menurut saya masih ada lah, ya masih ada. Oke, average. Nah, ini juga bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Ini posisi closing terakhir itu di EMA 90. Kalau memang dia berhasil membuat rejection kuat, ini potensinya bagus ya. Karena kenapa? Perhatikan, kalau memang ya BRMS berhasil membuat rejection kuat, dia rebound setelah hit EMA 90, otomatis ini juga menjadi salah satu kesimpulan saya bahwa dia berhasil membuat rejection ya kurang lebih di area EMA, kurang lebih di Fibonacci 0,382. Ya, tapi memang kalau kita berbicara golden ratio, ini adalah di 169. Jadi ya kurang lebih 169, 172 itu seharusnya kita bisa melakukan pembelian bertahap ya atau averaging down. Jadi semoga saja pembahasan saya ini bermanfaat ya. Yang mau fight sama saya bisa ikuti panduan ini. Tapi kalau memang sudah terlanjur stop loss ya, mohon maaf, mungkin signal trading ini kurang memuaskan. Semoga saja signal trading selanjutnya bisa better ya. Oke, mungkin segitu dahulu pembahasan saya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Goodbye.